Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Sudirman Gani SHMM. Bapak ini adalah Asisten Administrasi Provinsi Sumatera Barat beserta yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten Pemerintahan Sekretaris Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Tim Ramadan Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman beserta rombongan, selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Bonjol beserta staf, Wali Negari Sekecamatan Bonjol, Nini Mamat, Ali Ulama, Cari Pandai, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di Masjid Raya Darussalam ini. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena izin beliau, Bapak dari tim Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Bupati Pasaman berkenan hadir bersama-sama kita jemaah Masjid Raya Darussalam kumpulan Jorong Kapiang Negari Kota Kaciat Kecamatan Bonjol. Kemudian salam dan salawat kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pengurus masjid, imam dan umumnya mewakili masyarakat Kenegari Kota Kaciat dan Kecamatan Bonjol, pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada tim Ramadan Provinsi Sumatera Barat dan keistimewaan didampingi oleh Bapak Bupati Pasaman beserta rombongan. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama pada malam hari ini. Kita dapat hadir di masjid keberkahan kita di Negari Kota Kaciat, Masjid Darussalam, Raya Darussalam. Dengan salawat, sering salam berupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asisten 3
Kemudian yang saya hormati Saudara Camat beserta Usul Mustika Kecamatan Bonjol, Pak Kapolsek yang hadir, Pak Amin, yang kita biarkan dari Sabtu Imamah, ulama, jati partai, para tokoh masyarakat, Gubernur Kantor, pemuda dan seluruh jemaah masjid yang dirahmati Allah. Bapak Ketua Rombongan Tim Sumadi Ramadan Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, dapat kami informasikan dan melaporkan sedikit mengenai kegiatan keagamaan dari Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman kita untuk safari Ramadan dalam bulan suci Ramadan ini juga melakukan terdiri dari 12 tim. Kami sendiri selaku salah satu ketua tim mengunjungi 36 masjid yang ada di Kabupaten Pasaman. Hari ini Pak Wakil Bupati kalau salah saya juga Bapak itu tidak ada 36 masjid yang dikunjungi oleh Muslim Ramadan kita dari kabupaten, ditambah dengan 3 tim dari Provinsi Sumatera Barat. Beberapa waktu yang lalu Pak Asisten melaporkan ada 2 tim yang sudah berkunjung, yang satu pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Yonati ke Masjid Tanjung Malai, Lubuk Kambing, kemudian Bapak Rektor YIN ke masjid kita yang dimusuhi oleh masalah. Hari ini seharusnya seperti yang disampaikan oleh Mama kita tadi, Bapak Wakil Gubernur. Namun karena beliau sampai hari ini belum sampai di Sumatera Barat dengan kunjungan, dengan ini undangan, saudara Bapak Bupati Pasaman, Santoro kan yang undang. Ya, cuma saya sampaikan wasolah mau di situ semuanya. Saya bilang balik jauh ya, satu buka di situ juga. Jadi tidak pergi lapor. Dia jangan apapun saya ikut bersama beberapa orang kepala daerah mengundang itu dengan dianggap kita sukses melaksanakan TKP pertama Proyek Singkarak yang kemarin, yaitu rute dari Tinggi, Lubuk Kambing, finish di Ekuator Bonjol. Kemudian Pak Asisten, bahwa kita di Kabupaten Pasaman, kalau itu masjid kita ini ada 186. Kalau itu satu masjid di Pak Asisten. Supaya ada Pasaman 186 masjid, belum ada musola. Musola ini tidak itu karena ada yang sekolah-sekolah,
itu jumlah. Jadi cukup besar alokasi anggaran kami pilih kita untuk kehidupan beragama di Kabupaten Pasaman. Itu boleh memakai asisten saya kita dan tahu seperti itu. Termasuk kita di bidang pendidikan. Kalau di sekolah umum ada yang namanya kelas unggul, kita juga memiliki teman unggul dan customer. Jadi tidak kita bedakan antara sekolah umum dan sekolah yang ada di Kementerian Agama. Ini juga kita alokasikan anggaran untuk teman unggul. Ini sudah berjalan lebih kurang 10 tahun saat ini. Kemudian dapat lagi kami informasikan khusus agar kita, kecamatan kita, Bojol, khususnya Nagari Kota Kacil. Kalau kehidupan masyarakat kita di sini, aku yang Kota Kacil, kumpulan yang kita sebut dengan kumpulan ini pada umumnya masyarakat yang beragam dan petani. Ini yang Kota Kacil. Tapi kalau kecamatan Bojol, itu 70% petani. Jadi kecamatan Bojol ini memiliki 4 nagari dengan penduduk 26.000 lebih. Penduduknya kecamatan Bojol, 4 nagari, salah satunya adalah Nagari Kota Kacil. Dan satu-satunya yang kehidupan nagarinya, kehidupan malam ada di Kabupaten Pasaman ini. Kalau di Pos Kapiak itu kini nggak bisa lagi si goreng jam 2 jam 1. Tapi kalau dulu jam 4, jam 9 ada orang. Nah sekarang sudah mulai ada kegiatan tanda-tanda kehidupan. Tapi khusus Nagari Kota Kacil, khusus kumpulan, ini kehidupannya 24 jam. Nah, jadi ya rumah makan di Pasir, nah itu ramai dikunjungi oleh mobil-mobil yang lewat di jalan nasional di Pasaman, bus-bus, mobil-mobil travel dan lain sebagainya itu lewat dan berhenti. Dulunya, nah, biasanya kota-kota kecil ini, negara-negara ini yang ada di Jepang, dan kebetulan memang kumpulan Nagari Kota Kacil ini ada di Persimpangan menuju Pasaman Barat. Nah dulu kehidupan yang ada di kumpulan ini ada di Kecamatan Pati dulunya di waktu Timbang istilahnya. Pati tinggal, sekarang beralih ke kumpulan. Jadi kehidupan malam itu ada di kotanya kota kecil yang 24 jam. Nagari Kota Kacil hidup terus, tidak ada berhentinya, sama dengan Jakarta sebenarnya. Tapi negara kecil, jadi kalau saya negara kecil saja, Nagari Kota Kacil saja. Kalau muncul, betul ya maksudnya Nagari Kota Kacil kan dia sudah Jakarta, kehidupannya 24 jam. Nah kalau bos kaki yang ada terus, kalau pun dia di kota saja. Jadi di sini pada umumnya masyarakat beragam. Kemudian dapat kami laporkan juga sedikit berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilakukan di Kabupaten Pasaman dengan segala keterbatasan berupa tahu kondisi keuangan daerah Kabupaten Pasaman. Tapi syukur alhamdulillah pelayanan dasar terutama mengenai kesehatan asisten risiko naik malam ini. Kalau kita seperti yang Pasaman Barat dan kayu kami tidak kayu tetapi hanya kami pereng kan ya
akhirnya kami karena memang masyarakat kita yang dari kecamatan ke kecamatan, terutama yang jauh itu, yang tidak punya sanak saudara di samping, kita programkan 1 bulan yang lalu rumah singgah. Nah, kami punya rumah singgah sama di hotel Lampung. Nah, untuk ibu dan untuk kaum bapaknya di Wisma Gunung Pasaman yang dulu bekas anggota DPRD kita waktu kita satu dengan Pasaman Barat. Jadi sekelas hotel, tapi dalam anggota. Tapi lumayan untuk bisa istirahat dan keluarga pasien. Ini yang kita program. Itu bekerja sama dengan PAS Kabupaten. Jadi bukan dari dulu kita, tapi itu melalui PAS dan PAS Kabupaten. Ini yang kita lakukan. Kemudian di bidang pendidikan, pelayanan dasar, alhamdulillah juga ini kita patut berbangga dan bersyukur punya masyarakat Pasaman. Mulai Januari kemarin, Bapak Asisten kita ingin meratakan. Karena dulu kita lihat yang lulus ke perguruan tinggi Pak Asisten itu hanya didominasi oleh SMA 1 21. Karena dia punya kelas boarding school yang selamanya. Sedangkan SMA Pula, SMA Bunagari, Lau, dan kecamatan lainnya itu hampir tidak. Kalau ada, kita ingin memeratakan pendidikan ini mulai 1 Januari kemarin untuk siswa kelas 3 SMP dan SMA negeri, swasta dan di lingkup Kementerian Agama kita adakan bimbel secara gratis. Gratis masalahnya ditanggung oleh DPD sendiri. Itu 1,6 miliar salah. Alhamdulillah. Nah, kembali alhamdulillah. Karena ukuran kelulusan anak-anak kita ini, keberhasilan anak-anak ini tentu tidak hanya dia lulus ujian nasional. Ukurannya barang berapa sama itu yang masuk ke perguruan favorit yang ada di Indonesia. Itu meningkat cukup tajam melalui bimbel yang kita laksanakan ini. Saya ingin ambil contoh SMA 1 tahun yang melalui masih siswa undangan itu hanya 25 orang pada 2012. Di 2013 ini meningkat menjadi 76 orang. Meningkat tajam. Dan ini juga programnya akan kita lanjutkan terus. Kemudian mulai 2014 kita sudah lakukan perdana sedang diimplementasi oleh Bapak Gubernur mengenai pendidikan gratis 12 tahun. Nah, jadi mulai 2020 balik, Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan tidak ada cara bagi kita untuk merubah nasib kita itu. Kalau istilah Pak Wagub, jalan pintas, ya, mempercepat memberantas kemiskinan. Karena kebodohan itu kalau menurut beberapa sekolah itu dakik, ya, dengan jadi pendidikan itu penting dan sangat penting. Itulah kita mulai 2014 Januari nanti sudah mencanangkan pendidikan gratis 12 tahun. Artinya apa? Tidak ada urusan awal, warga awal itu kemenakan awal di Pasaman yang datang yang sana. Itu ukuran. Itu ukuran. Ya boleh. Sekolah terbaik. Oh, bagi keluarga yang benar di bawah garis kemiskinan tidak bisa mengalami baju seragam ditanggung oleh PAS. Jadi PAS, jadi tidak ada istilah anak-anak juga tidak sekolah. Artinya apa? Usia sekolah, ya usia sekolah tidak boleh sekolah atau minggu. Misalnya utama SMP kelas 2 atau kelas 3 SMP dan latihan ke SMA itu tidak boleh ada. Dan ini tentu tidak akan berhasil tanpa hubungan kita semua, terutama para orang tua, amat, para masyarakat. Kalau di bawah dia mulai besar, dan bawah di kawain maksudnya
minimal sampai sore. Karena kalau program ini kita canangkan, sarana yang kita persiapkan, maka lulus anak awal di selayar seperti Bapak Guru. Animal di sekolah kita cuma masih sekolahnya mas sekolahnya aja. Nah, buat di sekolah. Kalau kita ini sudah selesai, ini Pak Asisten 2014 kita memberikan pendidikan gratis 12 tahun. Mudah-mudahan itu serta yang kita coba di sini dan mendapatkan kita. Jadi itulah di Kabupaten Pasaman yang kita lakukan yang memberikan dari pelayanan dasar kepada masyarakat kita. Semua program yang kita lakukan ini termasuk dengan pasar-pasar besar-besar ekonomi masyarakat, baik pasar negari dan pasar-pasar Impres Lama yang dari pasar modern, yang khusus pasar bulan ini Pak Presiden dalam Majas melalui UTP dan sebuah dari kementerian. Untuk tahun ini saya lihat dengan UTP ini ada patungan Kabupaten Pasaman, Ibu Jonak Pasaman 6 miliar kalau tidak salah, yaitu pasar bulan 2,5 miliar, pasar panti 2,5 miliar. Yang lainnya adalah panjang untuk kampung kampus itu kurang lebih. Jadi total untuk pembangunan pasar modern tahun ini 18,4 miliar. Jadi ada 5 pasar ditambah 6 dengan pasar tahunan. Kalau pasar nagari sudah 2011 dan seluruh pasar nagari kita termasuk bantuan modal 50 juta ke pasar nagari melalui operasi masih ada salah ambil yang dijual. Nah, itu masih ada di pasar-pasar tradisional kita. Untuk kita bantu permodalan kita ke pasar nagari yang ada. Kita untuk operasi kita berguna. Inilah sekitar itu termasuk itu yang dalam pasar nagari Kabupaten Pasaman dan apa yang menjadi program kita berinisi bersama dengan kita respon secara seluruh seperti yang sedang saya mendengar Bapak Gubernur berharap seluruh kabupaten kota dapat merespon itu. Tidak banyak kabupaten yang merespon. Kata Pak Gubernur, Pak Gubernur saya ajak ke Paus dulu lalu bermasalah. Dan dia ada cerita, ya bercerita dia sudah kita tawarkan sampai 2% ditanggung oleh provinsi. Itu tidak direspon oleh provinsi. Ya, kalau kita merespon langsung kita siapkan perangkat dunia berdaya dengan jam kerja secara penuh. Karena bagi kita, kalau bagi sana kami di situ kalau bahasa di kosan itu, memang 70% kan menarik. Jadi kalau kita perhatikan masyarakat kita ini ada 3 kelompok pertama 15% itu memang kalau sakit itu tidak masalah. Kelompok orang menengah di atas itu 15%. 10% itu yang tergolong miskin yang sudah dijamin oleh pemerintah. Nah, yang 70% masyarakat sekali punya dia lahan setengah hektar sebelah coklat ya atau karet, itulah yang menjadi kebutuhan keluarga. Dicari ya Riko, bisa Riko, bisa dia, tapi itu dia karet dan coklat tadi. Tetapi kalau dia sakit, ya kalau dia sakit itu biaya di atas. Nah, Presiden dana dulu. Kalau tidak kata jual ada itu, nah dia akan bergerak menjadi masyarakat. Itu yang boleh terjadi. Kira-kira itulah kenapa kebijakan pengobatan gratis ini perlu mungkin bagi kabupaten lain yang perlu Presiden di Pasaman saya merasa itulah mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Asisten dapat gambaran tentang kondisi Kabupaten Pasaman yang berpenduduk 327.000 untuk data terakhir dengan 37 nagari, 5 hasil pemekaran nagari dan 209 jorong dengan 12 kecamatan.
Demikian saja Bapak Asisten. Mudah-mudahan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, DPRD, Wakil Ketua dan Pimpinan,
sama si Jujur yang dari Padang itu lebih kurang panjang, ya lebih kurang sama lah, kita samakan. Ini masih coba kasih banyak ke sisi selatan, masih ada 2 lagi, ada satu Indonesia dan satu lagi Yaki. Itu 4-5 jam juga itu, 4-5 jam juga dari Padang. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang kami tim ini masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk melakukan tugas-tugas ini. Untuk ini saya akan perkenalkan tim kita yang dari provinsi. Yang pertama Pak Zainuddin, Presiden Ekonomi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saudara Unjuk Krisno, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Biro Organisasi. Terus Saudara Armedi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di sini tidak ada laut, tapi sungainya besar. Sungainya besar. Perikanan maju, alhamdulillah. Kemudian Pak Kusnadi, SKM, MKes dari Dinas Kesehatan. Waalaikumsalam. Kemudian Dr. Andes Mustafida. Ini Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian nanti setelah ini ada sedikit santapan rohani yang kita malam hari ini mengikutkan Bapak Dr. Firdaus. Silakan Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping itu juga dihadiri dan diikuti oleh dari Biro Binsos Sak Afriwati, belakang dari Biro. Nah, itu dia. Ini yang menggagas semuanya ini dari Biro Binsos. Kemudian dari Biro Humas Al-Rif John. Kemudian ada Rafidus. Kemudian Ujang, ini yang tukang motor ini. Kemudian dari protokol Diki. Nah, dan kemudian yang tadi sudah memiliki imam kita, dan kemudian juga membaca Al-Quran tanpa melihat pembaca Al-Quran, itu Pak Bakri, Sarjana Ilmu Quran, yang sengaja kita bawa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita seperti yang dikatakan tadi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Ramadan ini bersilaturahmi dengan masyarakat di kabupaten kota yang punya wilayah sekarang ini. Kami tidak punya wilayah punya wilayah Pak Bupati Wali Kota, itu 19 kabupaten dan kota. Makanya kita setiap turun ke lapangan itu melapor dulu kepada Bupati dan Wali Kota. Pada hari ini tentu kita melapor kepada Pak Bupati Pasaman, Pak Beni. Alhamdulillah beliau tadi membawa kami tidak boleh langsung ke kumpulan lagi. Hari dulu ke Ketua Bupati, ke rumah Bupati. Maka tidak boleh Bupati pada yang boleh ke Bupati. Kalau Bupati dan pemerintah kami terpaksa ikut. Kalau tidak nanti diterima kami kan. Kalau karena itu kami tadi sudah berbuka bersama dengan kediaman Pak Bupati. Mudah-mudahan ini mendapat pahala Pak Bupati yang telah memberikan dan menjamu kami dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah banyak yang sampaikan program-program yang dibuat dan dilakukan oleh Bupati Pasaman Pak Beni ini adalah juga program dari Provinsi Sumatera. Oleh karena itu, apa yang kita rancang di provinsi tanpa didukung oleh pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Barat itu tidak terjadi. Karena sasarannya itu adalah masyarakat.
kita sudah menawarkan dengan provinsi. Alhamdulillah Pak Beni betul-betul sangat mendukung program-program ini dan sangat memperhatikan program-program. Dengan demikian Pak Gubernur juga memperhatikan Pasaman. Coba bayangkan besok mau puasa orang mau Pak Gubernur datang ke Pasaman. Tidak tahu saya apa beliau malam itu sahur, tidak tahu saya. Nah, di rumah gubernur beliau sahur. Jadi beliau katakan kepada kami, saya harus ke Pasaman karena saya sudah janji dengan bupati beberapa kali. Hari ini saya harus ke Pasaman. Walaupun nanti puasanya, ya puasa itu di Pasaman. Karena saya sudah biasa puasa hari Senin ini, saya puasa juga tiap Kamis. Itulah yang beliau katakan. Oleh karena itu, beliau sangat-sangat perhatikan Kabupaten Pasaman ini. Tentu program-program ini ditunjang oleh bupati. Nah, ini terbukti. Dan oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Pak Bupati bahwa memang dari anggaran-anggaran APBD yang ada di Kabupaten Pasaman betul-betul memberikan prioritas, apakah itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan prasarana dan sarana lain. Terutama di bidang pendidikan ini betul-betul kami sudah juga memonitor di zaman dulu dan dilanjutkan oleh Pak Beni. Ini pendidikan di Pasaman ini sangat-sangat maju, sangat-sangat maju. Saya masih ingat bahwa Pasaman itu yang pertama melakukan sekolah unggul itu sebuah Pasaman. Masih ingat saya. Ya, itu Pak Taufik kan. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Beni. Dan bahkan yang orang selama ini tidak perhatikan sekolah-sekolah keagamaan, Pak Beni sudah dulu berpikir ke arah demikian. Karena memang itu bukan kewenangan kita, tetapi berbicara pendidikan tidak bisa itu kita pilah-pilah. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh Bupati Pasaman ini beserta Wakil Bupati dan SKPD ini adalah suatu hal yang luar biasa, apalagi didukung oleh masyarakat. Karena begini, apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tidak didukung oleh masyarakat, itu tidak akan jadi. Contoh tadi di masalah pendidikan. Berapapun kita menggratiskan sekolah untuk anak-anak, tapi orang kaya di mana tidak mau menyekolahkan, tidak jadi. Tidak jadi. Kau kan itu buat apa kan? Apalagi itu ada produksi kan? Tidak pada tinggi sekolah ada. Di suatu lagi ada poin. Kalau itu ditanamkan prinsip, tidak jadi. Tidak jadi. Apalagi dan sekarang ini sudah dicetuskan bebas biaya sekolah. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu masyarakat juga ikut mendorong anak-anaknya bagaimana bersekolah. Ya minimal itu kalau tidak bisa sudah tamat perguruan tinggi SMA lah ya. Jadi minimal SMA. Makanya Pak Bupati sekarang ini mengajukan pada bebas 12 tahun itu sampai tamat SMA. Jadi oleh karena itu mari kita tunjang dan kita di provinsi akan melakukan program-program sepanjang itu kewenangannya ada di provinsi. Walaupun tidak ada kewenangan di provinsi, tapi kalau bupatinya minta melalui DPRD dapat kita program KGPTN. Kalau itu diminta bupati kan, tapi kadang-kadang kan dosanya tidak ada diminta bupati, nyosorongnya kawan kan, nah bapak Yulo kan. Jadi kalau memang diminta oleh bupati karena tidak ada dana untuk itu, padahal itu adalah prioritas, kita provinsi bisa. Oleh karena itu semuanya jangan kita lihat sekarang provinsi itu susah, minta bantuan saja sampai bisa, tapi kami sudah bincang-bincangkan dengan Pak Bupati. Bila kita jadikan, tetapi masukkan proposal kita berangkat tahunnya kan. Kalau sekarang memang tidak bisa lagi, karena aturannya mengatur itu. Aturannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kami sebenarnya dari provinsi, apa yang dilakukan oleh pemerintah
jangan dilihat satu saja ketiga ini, tetapi dilihat ketiga-tiganya dan kemudian ketiga-tiganya sama dan kemudian dari pimpinan. Kalau hanya satu berarti kemudian pimpinan tidak ada. Tapi kalau ketiga-tiganya maju dan berhasil berarti kemudian pimpinan ada. Sampai di situ kami menilai. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan bahwa kita mudah-mudahan saya tidak menyampaikan bahwa pasangan itu lebih baik, tapi kita berdoa mudah-mudahan pasangan lebih baik dan Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian juga tadi Pak pengurus masjid menyampaikan bagaimana jalan dari Bukit Tinggi dan sampai ke Bulan Jabal sampai Bateh ke Sumatera Utara. Dimengerti ya? Diluruskan. Sebenarnya program-program itu kita di provinsi sudah merancang dari itu. Dan bahkan di zamannya Pak Sapri ini sudah dilakukan. Dan kemudian dilanjutkan di zaman Pak Idianto dan Pak Dodi. Permasalahan sekarang memang ada. Yang pertama, karena itu adalah jalan nasional, jalan negara. Untuk jalan negara itu ada namanya UPTD Balai yang punya kewenangan. Kalau dulu enggak, memang kita di provinsi. Nah, sekarang ada balai. Balai itu langsung di bawah Kementerian Pekerjaan di Jakarta. Nah, permasalahan yang kedua, mungkin kita semua tahu, mulai dari Bukit Tinggi sampai itu adalah daerah nomor seperti segitu. Ini adalah daerah Agam, itu banyak sekali daerahnya, termasuk hutan lindung, termasuk juga Pasaman nanti banyak hutan lindung. Kita dengan berbicara masalah hutan lindung ini memang agak sulit. Contoh saja yang ada bencana yang kemarin itu Lampah ini, itu mau diperbesar aja bermasalah kita. Tapi ya pokoknya kadang-kadang kita main antar kelompok artinya seperti itu nanti. Tapi ya, untuk ketinggalannya ada banyak bupati sekarang itu dalam Lampah itu pokoknya kita juga mau Pak Hendri. Kalau di Indah Parangna Pak Hendri turunnya hutanan, kami jangan tahu saja kan. Tapi kalau kakaknya kawan-kawan, jadi karena hukumannya juga berat bagi orang yang menurut bisa masuk penjara juga. Padahal banyak itu kan, tidak mau pinti masuk langsak kulit masuk penjara orang, tapi mau melakukan atau merusak hutan lindung itu juga bisa masuk penjara. Sudah, sangat alam. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, kita tidak kecil hati, kita tetap berusaha. Bagaimana jalan itu kan sudah jalan nasional. Mudah-mudahan itu sudah ya. Dan tapi adalah sedikit demi sedikit kan sudah ada perbaikan. Sedikit demi sedikit. Saya perhatikan juga kan, sudah ada perbaikan, sudah ada pemotongan daerah-daerah yang betul-betul tajam sudah ada pemotongan dan perusahaan. Dengan dana bantuan 10 juta dan Al-Quran biasa 42 buah dan Al-Quran terjemah 28 buah. Di semuanya Al-Quran 70 buah Al-Quran untuk Masjid Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha
semua rombongan pula yang kita hargai. Ada tadi Bapak Camat Kecamatan Bonjol, Bapak Kapolsek, walaupun saya tidak tahu mukanya yang mana. Ya Pak, pokoknya kalau lewat saya aman ya Pak. Kemudian Bapak dan Ramil tadi juga disebut Kecamatan Bonjol. Iya Pak, ini orang Pagaknya nih. Kemudian Bapak Wali Nagari Goto Kacye. Betul. Saya apa-apa tadi Pak. Kemudian milik Mama Alim Ulama Cadik Pandai Budo Kandung. Para pemuda masyarakat teristimewa. Semua kita alhamdulillah yang masih bertahan walaupun sudah pukul 22.35. Mari kita bersyukur kepada Allah dan selanjutnya mengucapkan doa salat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, saya hari ini gembira, mudah-mudahan semua gembira. Alasan nomor 1, bertemu dengan para pemimpin kita. Walaupun kami sama-sama di provinsi nih Pak, saya juga jarang bertemu dengan Pak Sudirman Ghani. Kalaupun saya ingat pernah dulu waktu wisuda Yainya datang mewakili Pak Gubernur ke Yainya. Dengan Bapak Kepala Dinas yang lain-lain yang disebutkan tadi juga Pak Kepala Biro, alhamdulillah hafal mukanya 2 malam 3 malam yang lalu. Bertemu juga hari ini untuk yang kedua kali. Dengan Pak Bupati, Bapak dan Ibu mungkin sudah sering bertemu atau melihat di televisi memberi sambutan. Nah, sekarang bertemu betul dengan Pak Bupati kita. Jadi saya gembira, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga gembira semuanya. Nomor 2 yang saya gembirakan begini Bapak dan Ibu. Seperti doa kita selesai sholat, Allahumma antas salam wa min wa ilaika fahayyina, terus ujungnya Pak, wa adkhilna jannata Darussalam. Kita berada di Masjid Raya Darussalam. Nama surga salah satunya nanti alhamdulillah jamaahnya mencerminkan berada di Darussalam. Biasanya Bapak dan Ibu kalau di masjid sudah lama begini acaranya, sejak tadi Isya, satu ribut. Alhamdulillah tidak kedengaran ribut. Sepakat ya Pak? Penilaian saya begitu. Jadi kalau masjid ini seperti kata Pak Bupati, seperti 185 masjid lainnya. Tapi apa iya seperti itu jadi? Tapi minimal saya yakin jamaahnya seperti ini kekuatannya luar biasa. Yang kedua Bapak dan Ibu, biasanya kelemahannya kalau sudah lama begini, cie-cie hilang saja. Cie-cie hilang saja. Alhamdulillah malam ini banyak. Saya tidak tahu yang mana jamaah mushola yang 6 tadi. Pokoknya yang jelas sampai terakhir menjelang saya ini masih banyak bertahan. Yang ketiga gembira saya, kata ketua tim kami ada tausiah tidak perlu lama. Nah, ringan tugas saya jadinya. Apalagi Bapak dan Ibu, sambutan dari pengurus masjid yang semangat tadi, sambutan dari Pak Bupati Pasaman yang bagus tadi mengekspos, menjelaskan kepada kita program kerja Pemda Pasaman yang sudah luar biasa, dikunci oleh Pak Ketua Tim Ramadan kami. Kalau begitu saya tinggal menyimpulkan. Nah, kan dengan tugas saya. Enak juga terakhir ini, walaupun bisa jadi juga kehabisan bahan. Maka judulnya, kalau ingin diingat judulnya, kunci sukses hidup. Bapak dan Ibu, betul kata Pak Bupati tadi, walaupun secara implisit. Ada orang Pak Bu yang ingin bahagia, tapi di dunia saja. Wa minhum may yaqul Rabbana
sampai kita ke dekat Hajar Aswad itu, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca, kita kecup, Bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa? Tambah lagi Rabbana atina itu ujungnya. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia, berikan kami kebahagiaan, kebaikan di akhirat, masukkan kita, lepaskan kami dari siksa api neraka, masukkan kami ke dalam surga, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Jadi bahagia dua-duanya, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Inilah yang kita sebut dengan sukses dalam hidup. Sukses artinya tercapai apa yang direncanakan, tercapai program yang diinginkan. Tetapi bagi kita suksesnya bukan di dunia saja, juga di akhirat. Karena itu kunci pertama yang saya ajak Bapak dan Ibu, kalau ingin bahagia dunia akhirat, satu, beribadah secara benar. Tentu diawali dengan iman. Beribadah secara benar. Bagaimana beribadah secara benar? Ikut petunjuk Rasul. Ittiba'ur Rasul, mengikuti petunjuk Rasul. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, para ulama buat sebuah kaidah mengunci supaya jangan keluar dari petunjuk Rasul. Apa kuncinya? Al-aslu fil ibadah al-hazar hatta yadullad dalilu ala amrihi. Bahasa Arabnya, hukum dasar dalam masalah ibadah adalah terlarang sampai ada dalil, sampai ada ayat, sampai ada hadis yang memerintahkan ibadah itu untuk dilaksanakan. Pak, Bu, ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, Buya, Kiai, Guru, lah kenapa kalau ia memang sudah saklek, sudah tegas, ibadah harus ditiba Rasul, mengikut Rasul, kenapa ada perbedaan pendapat? Betul Pak? Kenapa ada perbedaan amalan orang? Yang satu begini, yang satu begini. Bapak ketemu mungkin ada orang sholat begini, Allahu Akbar, taruh tangannya di sini. Betul? Pernah lihat? Allahu Akbar, taruh tangan di sini. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ini Pak. Ini ada cerita lucu, tapi karena tidak mungkin waktunya sesuai dari kesepakatan, tidak akan lama. Tidak mungkin saya berikan contoh. Kenapa terjadi perbedaan pendapat padahal ibadah sudah dicontohkan oleh Rasul? Dua saja alasannya secara umum. Satu, karena perbedaan dalam memahami dalil. Ayatnya itu, hadisnya itu, tetapi ulama berbeda pendapat dalam memahami, ujungnya berbeda dalam amalan. Saya beri contoh sebuah ayat. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ini saya buka page ini bukan karena hang, Pak. Bukan karena panas. Ini karena mau memberikan contoh. Wamsahu bi ru'usikum. Sapu kepalamu. Jelas ya, Pak? Yang mana yang kepala? Ya ini. Tidak ada kepala yang lain dari ini. Para ulama mengatakan yang menyapu kepala itu adalah menyapu rambut, kecuali yang botak. Karena ada juga yang botak di sini Pak, alias profesor. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana menyapu kepala? Menurut mazhab Syafi'i namanya mutlaqul masih. Yang penting asal menyapu, maka 3 helai rambut saja sudah cukup. Jadi kalau ada yang begini Pak Bupati bentuknya ya. 2 kemungkinan. 1, dia mazhab Syafi'i. Yang kedua, mungkin rambut-rambutnya baru di rebonding. Jadi supaya jangan kacau lagi. Oh, lain lagi kata mazhab Maliki. Bapak, Ibu, Uda, Uni, Kakak, Adik, apa? Yang namanya kepala mana? Dari sini sampai sini.
Satu, karena kepalanya hangat, panas, supaya dingin. Nah, sampai di sana. Yang kedua, karena mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Lalu datang lagi mazhab Hanafi. Perhatikan baik-baik ayat itu. Wamsahu bi ru'usikum. Sapu kepalamu. Di situ ada huruf ba. Dalam bahasa Arab namanya litab'id, menunjukkan sebagian. Karena itu ketika menyapu kepala bukan semuanya, bukan sedikit, tetapi disapu sebagian kepala. Oh, sampai sini. Nah, sampai sini Pak. Pokoknya sebagian. Ayatnya sama, Al-Maidah ayat 6, tapi kesimpulan hukumnya berbeda, akhirnya amalannya juga berbeda. Satu, ya. Yang kedua alasannya karena perbedaan memahami dalil, karena perbedaan dalam menggunakan dalil. Dalilnya betul yang berbeda. Pak, kenapa tidak dua-dua? Kok kita jadi 4-4 sholatnya? Oh, yang 4-4 memegang. Kami memegang dalilnya Aisyah. Hadis dari Aisyah. Nabi sholat arba'a raka'atin summa yatarawwahu summa yaqulu hatta rahimahullah. Panjang hadisnya. Lalu kata yang dua-dua apa? Sholatul lail masna-masna. Sholatul lail masna-masna. Sholat malam dua-dua. Nah, ini wilayah zonniyah, perbedaan pendapat karena berbeda dalil yang dipakai. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, ada yang bismillahnya dijaharkan baca Al-Fatihah, ada yang disirkan, ada yang tidak baca sama sekali. Bagi kita Bapak dan Ibu yang sudah paham dan mengerti, ini tidak persoalan. Kenapa? Karena bukan membuat yang baru, karena dalilnya masing-masing ada, kita berlapang dada terhadap perbedaan pendapat itu. Lah, alah mau boleh ini? Alah Pakku. Tapi nampak ya Pak, 3 jam setengah, jam lain. Walaupun pakai power aja deh. Itu kencang itu, lari 100. Apalagi kami yang sering ketinggalan sama Pak ini. Nah, ya saya lihat jam. Nanti tolong kalau saya lupa, amin, baca ya Bu ya. Amin, gitu ya. Kalau amin saya berhenti. Amin. Nomor 2, kalau ingin sukses dan suksesnya bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat Bapak dan Ibu, seiring dengan pertambahan usia kita, bertambah pengalaman dan bertambah ilmu. Jadi pengalaman bertambah Pak. Kalau pengalaman saya muda pasti Pak. Asisten administrasi umum jauh lebih berpengalaman dari saya. Bapak Bupati pasti jauh lebih berpengalaman dari saya. Karena faktor usia menentukan. Walaupun kata sekarang juga yang muda boleh maju juga. Tapi ada peluang bagi kita Bapak dan Ibu. Ini yang akan kita pesankan kepada anak-anak kita. Seperti yang disebut oleh Pak Bupati tadi. Thalabul ilmi. Bagaimana caranya mendorong semangat anak-anak kita, keluarga kita. Pemda sudah memfasilitasi. Apalagi kalau tadi jadi bebas biaya 12 tahun tadi, sekarang jelas SD sudah, 9 tahun sudah, Pemda provinsi sudah mendukung, kesehatan diberi biayanya, pendidikan agama dengan umum tidak dibedakan, MAN dibantu, SMA dibantu, SMK dibantu. Bapak dan Ibu tinggal dorong anak kita supaya belajar keras. Kalau secara agama tidak ada lagi kita perlu heran. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Tapi yang saya ingin ingatkan Bapak dan Ibu, selain didorong anak-anak dengan pendidikan, belajar dan belajar, long life education, belajar sepanjang hayat, tolong digarisbawahi seperti yang kita hubungkan dengan nomor 1 tadi. Jangan lupa ibadahnya, jangan lupa keimanannya. Karena 2 kesimpulan saja Pak kalau sudah berilmu. 1, menjadi orang ateis, jauh dari agama. Yang 1 lagi akan menjadi dekat kepada Allah dan dekat kepada agama. Nah, kita sudah lihat sekarang Pak. Lihat secara internasional. Kalau orang yang berilmu jauh dari agama, lain yang dia lahirkan. Kalau orang yang berilmu dekat dengan agama, keimanannya bagus, ibadahnya bagus, walaupun kuliah ke Jerman, kuliah ke Amerika. Kemarin ada teman saya di Unan itu, dokter
insya Allah masih jauh kami dari Bapak dan Ibu. Ada kan? Nah, akan jadi catatan Pak Ketua Tim kami, Ketua Masjidnya, tenang aja. Tadi udah dikasih pisang di sini. Dikasih macam-macam. Di rumah Bupati dikasih yang enak-enak. Mudah-mudahan masyarakat pula yang diundang nanti berbuka ya Pak Bupati. Amin. Nomor 3, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, mari kita bekerja dengan cerdas, bekerja keras dengan cerdas, dan bekerja mencari yang halal. Tadi saya dapat data, kita semua sudah dengar, 15% di Kabupaten Pasaman orang yang menengah ke atas, DHR. 10% di bawah garis kemiskinan. 70% ini bisa kemana-mana perginya nanti ini. Tapi yang dikhawatirkan ke yang 10% perginya. Begitu yang saya tangkap tadi. Karena tanahnya setengah hektar, tibolo sakilai, sakitnya di atas 10 juta, harus operasi. Kan gitu ya Pak Bu? Saya bayangkan yang rumit, yang sulit sedikit. Harus operasi ginjalnya, misalnya gitu. Harus ini, operasi bypass jantung. 50 juta Pak, kalau dari harapan kita itu 50 juta Pak. Ada apa keluarga kita dari Pak Ibu-ibu ada sakit kewanitaannya, sekali terapi di rumah sakit di Jakarta Darmais 15 juta, harus 25 kali 225 juta. Alhamdulillah karena askes tidak bayar sedikit pun. Nah Bapak dan Ibu bayarkan yang begitu bisa bergeser. Nah, karena itu saya ajak. Kuncinya kalau ingin bahagia dunia akhirat, kerja keras tapi cerdas. Kerja keras tapi cerdas. Saya beri contoh, kita tim Ramadan kemarin Bapak dan Ibu. Tim Ramadan ke Kamang Baru Sijuju. Saya ketemu alumni saya Fakultas Syariah, 2 tahun di bawah saya. Ini kan ada anak-anak kami KKN ini. Selalu nih Pak Bupati, besok pagi juga saya sampai di Padang jam 6 dan berangkat lagi di sini nih. Melihat anak KKN dan janji dengan Profesor Samadani. PR 2 kali. Ya karena sudah terlanjur jadi tidak boleh dipungkiri. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dia tidak ada ilmu perladangan, ladang tidak ada ilmunya. Tapi punya kebun sawit, kami buka bersamanya di sana di Ramadan. Ada bupatinya, lengkap di situ. Punya kebun sawit 20 hektar. Kerja keras membuahkan hasil, menghasilkan ekonomi yang bagus. Dia taat, bekal ilmunya ada, dia bermasyarakat, dan yang dicari adalah yang halal. Nah, nomor 3 sudah selesai. Amin. Amin. Nomor 4, nomor terakhir. Diambil lagi sebentar lagi, benar-benar amin. Sampai keluar tenang Pak, sebentar lagi amin Pak, nomor 4. Supaya saya tidak ditegur nanti. Tegurnya tegur diam aja. Nomor 4, nomor terakhir. Tadi dibaca-baca. Kalau ingin sukses dunia akhirat, jalin silaturahim. Pak Bupati, Pak Asisten Administrasi Umum, silaturahmi tidak salah karena memang sudah ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah silaturahim karena terpakai langsung dalam hadis. Man ahabba, kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Ada yang dulu coba kritik Pak. Silah artinya menyambung. Yang menyambung itu biasanya yang putus ya Pak. Kalau di mana kali putus disambung. Silah artinya menghimpun. Yang menghimpun itu biasanya berserakan. Kita selama ini di Padang, satu di Lubuk Sekapi. Malam ini ketemu di sini, Kenagarian Koto Kacir. Bertemu di sini, tidak pernah kenalan. Yang berserakan bertemu, lalu terjalin silaturahim. Tapi rahmi itu selain artinya pengasih, katanya juga artinya duri. Nih ada yang bahasa Arab enggak? Yang KKN di sini. Cek kamus besar bahasa Arab nanti. Ya, Al-Muhim, Lisanul Arab. Kalau tidak bisa bilang besar-besar yang kecil, kamus Mahmud Yunus. Kalau artinya duri, maka selalu disambung duri, nggak ketemu kita. Maka lebih
Imam Syafi'i umurnya 53 tahun, Nabi umurnya 63 tahun. Tapi 53 tahun sampai hari ini dikenal orang. Kalau belajar mazhab Syafi'i pasti rujukannya Imam Syafi'i. Kalau belajar Islam pasti rujukannya Rasulullah SAW. Panjang sebutannya berarti panjang pahalanya. Apa kata kuncinya Bapak dan Ibu? Falyasir rahimah. Sambunglah hubungan silaturahim dengan siapapun dalam kehidupan ini. Pak, Bu, sebelum saya tutup, untuk menyambung silaturahim, untuk menghimpun silaturahim yang berserakan, kata kuncinya diantaranya adalah satu, saling mendoakan satu sama lain. Bapak, malam ini tolong doakan kami. Doakan kami selamat kembali kepada berkumpul bersama keluarga, menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Kami doakan Bapak dan Ibu supaya di sini tentram, masjidnya makin bagus, tanah yang kurang duit 24 juta bisa diselesaikan cepat melalui sedekah, melalui wakaf. Apalagi keluarganya tentram, anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, rezekinya mencurah dari langit dan dari bumi. Amin. Pemimpinnya pemimpin yang memperhatikan masyarakatnya. Amin. Masyarakatnya hormat dan patuh kepada pemimpin. Amin. Selesai. Satu ya Pak, doakan. Dua, jadilah orang yang selalu pemaaf satu sama lain. Maka kalau hari raya itu kan bacaannya apa Pak? Minal a'idin wal faizin. Cuma kadang-kadang kita baca minal a'idin wal faizin. Sebenarnya minal a'idin wal faizin. A'idin itu kembali, faizin orang yang menang. Isim fa'il kedua-duanya. Semoga kita semua kembali pada Allah, kepada titik nol, tidak ada dosa kepada Allah, tidak ada dosa sesama kita. Terus faizin apa? Orang-orang yang menang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana seperti itu nanti dan hari ini, mari kita kembangkan sikap saling memaafkan. Namanya al-afu. Datang orang atau tidak minta maaf, SMS orang atau tidak, email orang atau tidak, dibuatnya di Facebooknya atau tidak. Bisa Facebook di sini Pak, apalagi di kantor bupati tadi. Ya, kita sudah saling memaafkan, apalagi kalau dia datang minta maaf kepada kita. Ya Pak Bu, setuju? Di masyarakat kembangkan yang seperti itu. Bahkan kalau lebih baik lagi, ingin lebih baik lagi, bukan hanya al-afu, kembangkan as-safu. Safu ini mula-mula Bapak dan Ibu semacam lembaran yang kosong, belum tertulis. Jadi kalau al-afu itu semacam tip-tip. Kalau anak kita belajar menulis salah, ya dia mana tip-tipnya? Ini bukan jadi komputer delete aja. Tip-tip. Yang salah sudah terhapus, tapi masih berbebas. Maka ada orang yang sudah saling memaafkan Bapak dan Ibu, kalau ketemu juga dia, dorat ya mau balik Pak Ustaz. Mana yang mau ketemunya? Setiap ketemu itu terbayang ya mau, baik yang menzalimi ambo, baik yang mendiskreditkan ambo, baik yang merugikan ambo di masyarakat, baik yang mencemarkan nama baik saya di masyarakat. Terbayang aku yang memaafkan Pak Ustaz, tapi tidak kalau mudah hati kalian kalau bertemu. Maka al-afu itu Bapak dan Ibu kembangkan jadi as-safu. Fa'fu wasfahu. Wasfahu itu artinya as-safu, lembaran kosong yang tidak tertulis, tukar saja yang sudah bercoret dan dibersihkan dengan tip air tadi, jadi lembaran kosong. Bapak dan Ibu sekalian, maka simbol as-safu itu jabat tangan. Jabat tangan. Tarik tidak ada. Tapi jangan musuh dan roh. Kan ada orang yang ngusap dada ya Pak. Waduh. Nah gitu. Udah uni kakak, abang, adik, datuk, kakek, nenek, saya maafkan kesalahannya. Saya bersedia melupakan kesalahan Anda kepada saya, dan saya
katanya ada nuzul Quran tanggal 2, tanggal 3. Saya sudah dapat bisikan dari ketua masjid. Karena itu mempertimbangkan segala sesuatu, saya cukupkan sampai